Bogor Botanical Gardens atau Kebun Raya Bogor adalah nama yang tak asing lagi di telinga, mengingat lokasi ini sangat terkenal sebagai tempat rekreasi dan edukasi bagi masyarakat Indonesia. Tak hanya mengandung nilai historikal, tempat ini juga menjadi salah satu spot terbaik bagi warga Jakarta, Bogor, dan sekitarnya yang ingin melepas penat dan mencari udara segar usai menjalani padatnya aktivitas. Di balik keasrian Kebun Raya Bogor, tak banyak yang mengira bahwa tepat di seberang jembatan merah yang sohor sebagai ikon, ternyata ada beberapa makam dan konon usianya sudah mencapai 600 tahun lebih. Tak hanya sebagai destinasi wisata sejarah, makam tersebut juga sering dijadikan lokasi ziarah. Jadi kan orang udah sering banget nih ke Kebun Raya Bogor kan akhir-akhir ini. Jadi beberapa orang bahkan datang ke sana untuk melakukan ziarah. Setahu aku memang ada beberapa makam, diantaranya kayak ada 3, dan itu adalah makam dari zamannya Kerajaan Pajajaran. Salah satunya kayak ada Mbah Jepra, Mbah Baul, dan itu memang ada yang kayak raja di Pajajaran. Terus mereka ada yang senopatinya. Jadi memang itu orang-orang yang berkuasa pas di zamannya era Pajajaran. Ratu Galuh aku nggak tahu ya, dia sosok yang bagaimana. Cuman saya yakin di saat dulu dia merupakan sosok yang sangat terpelajar sekali, makanya di akhir hayatnya dia dimakamkan di Kebun Raya Bogor. Tapi yang aku tahu sih memang makam-makam keramat ini kurang lebih ya, ini dari keluarga besarnya Pajajaran di saat dulu lah, dan ini ada sangkut pautnya dengan Prabu Siliwangi. Entahlah benar apa enggak, tapi mudah-mudahan bener ya. Ya pernah, artinya kalau ada makam ya udah sekedar makam, secara syariat lewat di makam kita mengucapkan salam ya. Mengucapkan salam kepada sang penghuni karena memang sejatinya fase mereka hidup cuman di alam barzah. Jadi artinya kita bertakziah ke makam hanya satu tujuannya mendoakan, kemudian zikir mengingat kita kalau kita adalah camat atau calon mayat. Berunut pada legenda Jawa Barat, masyarakat banyak yang percaya bahwa 3 makam yang terdapat di sana adalah makam Ratu Galuh Mangku Alam, yang konon merupakan istri dari Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Sedangkan 2 lainnya adalah makam Mbah Jepra dan Mbah Baul. Menurut sejarah, sosok Mbah Jepra ini semasa hidupnya diyakini sebagai panglima perang Prabu Siliwangi dan Mbah Baul diyakini sebagai senopatinya. Orang-orang percaya bahwa di dalam Kebun Raya Bogor ada 3 makam, yaitu makam Ratu Galuh, makam Mbah Jepra, dan makam Mbah Baul. Saya sebagai sejarawan sudah pernah melakukan penelitian ke lokasi. Berdasarkan penuturan kuncen di sana, disebutkan bahwa pada tahun 1946 Haji Rahmat, ayahanda kuncen tersebut, menceritakan pernah bermimpi bertemu dengan seorang wanita yang bernama Ratu Galuh. Dalam mimpi itu disebutkan bahwa Ratu Galuh menyebutkan 3 makam yang ada di Kebun Raya Bogor itu adalah makam dirinya, yaitu Ratu Galuh, Nyai Kentring Manik, Permaisuri Prabu Siliwangi. Kemudian ada 2 makam lagi di sana, itu adalah makam Mbah Jepra atau makam Mbah Jepara dan makam Mbah Baul. Kedua tokoh ini disebutkan sebagai panglima dan senapati Prabu Siliwangi. Makam Ratu Galuh Mangku Alam diketahui sudah ada jauh sebelum dibuatnya Kebun Raya Bogor. Karena keyakinan masyarakat sekitar akan kentalnya hubungan antara makam dengan kerajaan Pajajaran, maka tak heran jika banyak orang berziarah ke makam-makam tersebut. Jawa Barat kan identik dengan kerajaan Pajajaran, mungkin kayak gitu sih. Pastinya sih selalu berhubungan dengan sejarah kerajaan juga kan, pastinya kalau kerajaan itu selalu dilestarikan ya, jangan sampai kebudayaan itu dilupakan gitu. Harusnya kita lestarikan agar cucu kita itu nggak akan meninggalkan sejarah. Jadi menurut aku sih harusnya lebih dikembangin, jadi itu jadi tempat-tempat prasejarah lah yang ada di Bogor, kan itu kan bagian dari kerajaan Pajajaran, harusnya sih gitu. Sekali aku pernah lihat ada ziarah-ziarah di sana, tapi aku yakin itu bukan dibuka untuk umum. Ya,
Kalau misalnya bukan untuk umum, udah pasti itu macet. Ini pasti ada tokoh-tokoh memang yang diagung-agungkan di saat dulu, di situ dimakamkannya. Tapi gue percaya di situ ada makam-makam. Sebagaimana diketahui bahwa Istana Bogor itu yang sekarang dipakai oleh Presiden Jokowi itu sebetulnya baru dibangun pada tahun 1745 ya, dan dipakai oleh Gubernur Jenderal Jacob Mosel pada tahun 1750. Ini sebetulnya mitos ya, karena sebagaimana saya dapati dalam sumber-sumber primer, Prabu Siliwangi atau yang dikenal sebagai Sri Baduga Maharaja yang memerintah antara 1481 sampai 1521 itu memiliki keraton atau istana itu di daerah Batu Tulis sekarang. Ingin melihat dari dekat peninggalan sejarah dan legenda yang melekat, tim selebritas yang bersama Furi Harun mendatangi langsung lokasi makam tersebut. Halo pemirsa Selebrita on the Weekend, saya Furi Harun berserta Shirim ya. Saat ini kita sedang ada di komplek Makom Keramat, di mana di sini ada makamnya Ibu Ratu Galuh yang merupakan istri kedua dari Prabu Siliwangi, dan juga ada makam Mbah Jepra dan Mbah Baul yang dulu semasa hidupnya merupakan panglima perangnya Prabu Siliwangi. Ayo kita masuk ke dalam dan berbincang dengan Pak Abdurrahman, kuncen yang menjaga Makom Keramat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Puri Harun. Iya. Ya, ketemu lagi sama Alhamdulillah. Pak Abdurrahman. Atas izin Allah hari ini kita bertemu lagi. Jadi situs ini sudah lama ya pemirsa, sudah sekitar 600 tahun sebelum berdirinya Kebun Raya, bahkan mungkin sebelum zaman penjajahan ya. Iya. Nah, situs ini dibangun pada tahun 1978. Ya, situs ini ditemukan resmi pada tahun 1946 oleh salah satu keturunan Brawijaya yang kelima atau Prabu Siliwangi yang kelima. Kalau mimpi udah jelas ya, beliau berpesan lestarikan keraton aku di sini dan jaga dirawat yang baik. Ya itu ya. Terus beliau berpesan karena cucu-cucu aku, beliau itu bilang banyak mencari rumahku, yaitu ya, seperti inilah ya. Ya itulah seperti itu berpesannya ya. Gitu. Jadi sejarah memang kita juga harus beritahu kepada turunan kita, nanti sejarah itu setelah kita ada di masa depan ya. Jadi terus turun temurun begitu, seperti itu. Setibanya di dalam area makam, tujuan pertama adalah makam Mbah Jepra yang konon sebagai panglima perang Prabu Siliwangi di masa lampau, serta makam Mbah Baul yang sohor sebagai senopati atau perdana menteri. Assalamualaikum. Oke, pemirsa Selebrita on the Weekend. Saat ini saya dengan Pak Abdurrahman sedang berada di makam Mbah Jepra. Ya, bisa diceritakan sosok Mbah Jepra ini? Ya, beliau ini Mbah Jepra dikenal sebagai Panglima Prabu Siliwangi. Ya. Jadi Mbah Jepra ini adalah ditugaskan oleh Prabu Siliwangi yaitu untuk memegang wilayah khusus di Jawa Barat. Lalu kita juga akan ke kedua makam ya? Senopati ya. Ya, ke satu makam lagi yaitu Senopati. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Ya, pemirsa Selebrita on the Weekend, ini merupakan makam dari Senopati Mbah Baul ya? Ya. Semuanya orang Sunda? Iya, betul. Oh. Jadi beliau dikenal sebagai Senopati Prabu Siliwangi yang bernama Mbah Baul. Mbah Baul.
Kalau di kepresidenan, Senopati ini adalah Perdana Menteri. Jadi kalau di kerajaan, statusnya adalah Senopati. Jadi ada Panglima tadi Mbah Jepra, terus Senopati ini Mbah Baul. Ziarah makam terus berlanjut. Berikutnya adalah makam Ratu Galuh yang di atas pusaranya terdapat sebuah replika mahkota berwarna emas dan terbuat dari semen. Sosok Ibu Ratu Galuh Pakuan ini merupakan sosok wanita Sunda yang pasti sangat cantik ya, dan beliau juga baik ya. Di makam Ibu Ratu Galuh ini juga ada simbol dari mahkota ya, yang menandakan bahwa beliau ini merupakan putri ya, jadi istri dari Prabu Siliwangi gitu. Menandakan posisi seseorang di masa yang lalu, serta juga ada lentera. Berbeda dengan makam keramat pada umumnya yang memiliki aturan tersendiri untuk berziarah, di makam Ratu Galuh tak ada peraturan khusus bagi para peziarah. Hanya saja, jika ingin bertawasul di makam Sang Ratu, hendaklah dalam keadaan suci, berpakaian sopan, serta alangkah baiknya jika kita berwudu terlebih dahulu. Ya, jadi pesan dari Ibu Ratu Galuh Pakuan sendiri untuk anak-anak muda zaman sekarang, jangan pernah lupakan leluhur gitu, dan ini juga merupakan salah satu makom keramat ya leluhur, terutama oleh untuk orang-orang Pajajaran, untuk orang-orang Sunda gitu. Untuk yang datang ke makam, hendaknya juga memiliki niat yang bersih, tujuan yang baik, semata-mata hanya ingin bersilaturahmi, mendoakan mereka yang sudah meninggalkan, bukan untuk tujuan-tujuan yang negatif gitu, karena segala hal ya, rezeki itu semua hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk kalian semua yang memang ingin datang ke sini, kalian harus memiliki niatan yang ikhlas, tulus ya, tanpa aneh-aneh, jangan apalagi untuk tujuan yang buruk, itu tidak boleh. Dan yang paling penting adalah bagi wanita yang sedang berhalangan atau datang bulan tidak diperkenankan untuk masuk ke area makom. Ya pemirsa, terlepas dari benar atau tidaknya legenda yang ada, kita sebagai umat beragama tetaplah harus menjaga dengan baik cagar budaya bersejarah, serta selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta.